Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, mau bertanya, ada sebahagian yang berpendapat katanya yang non-muslim tidak boleh dikafirkan. Karena kata kafir itu adalah perkataannya Allah di dalam Al-Quran. Sedangkan kita tidak boleh bilang non-muslim kafir, sebab mereka masih punya agama. Apakah kafir itu tergolong mereka yang di luar Islam saja? Baik. Kami jawab dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kalimat kafir adalah isim fa'il atau pelaku dari kata kafara yakfuru kufrun. Sehingga kafir adalah orang yang melakukan perbuatan kufur atau kekufuran. Adapun kufur atau kekufuran, yakni tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kafir itu artinya orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan semua orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya alias non-muslim adalah kafir. Tidak ada perbedaan, baik itu Yahudi, Nasrani maupun selainnya. Termasuk orang yang awalnya Islam, statusnya muslim, kemudian menjadi murtad. Ini Allah sebutkan dalam sejumlah ayat dalam Al-Quran. Allah tegaskan hal tersebut. Misalnya dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu atau Tuhan itu adalah Isa bin Maryam. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Sungguh telah kafir mereka yang mengklaim bahwasanya Allah itu salah satu dari yang tiga. Di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Bayyinah di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sungguhnya orang yang kafir baik dari kalangan ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani dan juga kaum musyrikin itu tempatnya di neraka jahanam. Mereka abadi selama-lamanya di sana dan mereka lah sejelek-jelek makhluk. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217, "Wa may yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian ia mati dan dalam keadaan kafir, maka itulah yang terhapus. Mereka inilah yang terhapus amalan-amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah yang menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Kemudian penamaan dan penyebutan kafir ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya untuk memanggil, menamai dan menyebutkan orang yang tidak beriman dengan kalimat kafir, sebagaimana yang sangat jelas dalam surah Al-Kafirun, surah yang ke-109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Wahai kalian orang kafir, katakanlah Muhammad kepada mereka, wahai orang kafir. Nah, ini Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk menyebut demikian. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mengingkari penyebutan kafir itu untuk kaum Yahudi. Nah, Nabi tidak mengingkari hal tersebut. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatubriyukumul yahud aymani khamsina minhum." Kata beliau kepada para sahabat yang dari golongan Ansar ketika itu, "Apakah orang Yahudi telah membebaskan kalian dengan sumpah 50 orang dari mereka?" Qalu ya Rasulullah, qaumun kuffar. Maka sahabat dari golongan Ansar itu mengatakan, wahai Rasulullah, mereka ini adalah orang kafir. Nah, dan Nabi tidak membantah ucapan para sahabat
tersebut. Beliau juga tidak katakan, jangan panggil mereka ini kafir, panggil saja mereka non-muslim dan seterusnya. Tidak. Dan penyebutan orang di luar Islam seperti Yahudi dengan Nasrani sebagai kafir, ini adalah kesepakatan para ulama, ya, konsensus ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam Maratibul Ijma'. Beliau katakan, wattafaqu ala tasmiyatil Yahudi wan Nasara kuffara. Ya, dan para ulama sepakat konsensus bahwasanya penamaan Yahudi dengan Nasrani sebagai kuffara, sebagai orang-orang yang kafir. Nah, kemudian yang kedua, kalau dikatakan tidak boleh mencap non-muslim sebagai kafir karena masih punya agama, kalimat ini sangat berbahaya. Ya, sebab di dalamnya terdapat keyakinan bahwa non-muslim tidak kafir. Keyakinan ini bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya, salah satu pembatal keislaman, sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama, adalah man lam yukaffiril musyrikin, aw syakka fi kufrihim, aw sahhaha madhhabahum kafara. Ya, siapa saja yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau meragukan kekafiran mereka atau malah membenarkan mazhabnya mereka, ini juga kafir. Ya, maka berhati-hatilah ya kalau ada kalimat atau ucapan yang seperti ini. Dan kalau alasan yang mengatakan bahwa tidak dikafirkan karena mereka ini masih memiliki agama, ini alasan yang tidak bisa diterima. Sebab agama mereka seperti Yahudi dengan Nasrani itu mansukh, terhapus, expired, alias tidak berlaku lagi pasca diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Ya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yakni demi Allah, tidaklah satupun dari kalangan umat ini yang mendengarkan tentang aku, apakah dia Yahudi ataukah dia Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Ya, hadisnya sangat jelas. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ya, menunjukkan bahwasanya agama mereka Yahudi dengan Nasrani dan siapapun sebelumnya yang datang ini tentunya adalah mansukh, terhapus. Sehingga pilihannya hanya dua. Kalau ingin dikatakan sebagai mukmin, maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tentunya itu masuk ke dalam agama Islam. Dan jika tidak, maka siapapun dia, selama tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut dengan kafir. Demikian dengan ringkas, wallahu ta'ala a'lam.